Sebut saja namanya Bimo, penjual tape yang tampan. Selain tapenya yang enak, parasnya juga menawan, membuat Mas Bimo jadi pusat perhatian. Tak hanya gadis atau perawan, tapi juga janda dan emak-emak yang berdatangan. Ada yang mengantri tapenya, ada juga yang mengantri hatinya. Tapi sayang beribu sayang, semua orang tidak tahu jika Mas Bimo pecinta sesama jenis, terutama pria berkulit hitam manis dan berkumis tipis. Tapi sayang, mas-mas tampan yang berkulit putih bak opa-opa Korea itu sampai sekarang belum ada lelaki yang berhasil merebut hatinya. Miris. Suasana pinggiran taman kota cukup ramai. Jalanan macet karena banyak pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Tak hanya Mas Bimo, tapi juga banyak pedagang lainnya juga di sana. Baik buah-buahan, tisu-tisu, alat-alat rumah tangga dan kebersihan seperti wajan, sapu dan masih banyak yang lain. Namun yang paling membuat antrian membludak, siapa lagi kalau bukan antrian Mas Bimo si tukang tape. Yang antrian tersebut didominasi para ciwi-ciwi. Hingga kemudian suara sirine terdengar nyaring membuyarkan semua, baik para pedagang maupun pembeli. Lari tunggang langgang, bahkan sampai-sampai ada yang kabur dan lupa membayar. Dan di saat pedagang yang lain lari terbirit-birit dan berhasil kabur, Bimo sendiri masih sibuk melayani beberapa pembeli yang masih melakukan transaksi. "Woi, ini masih aja. Pak, angkut pak," ucap salah satu Satpol PP menyuruh rekannya. "Angkut gimana pak?" ucap Bimo menahan keranjang tapenya dibantu para ibu-ibu. "Bu, ibu-ibu ngapain megangin keranjang?" "Anu pak, tolong izinkan saya beli dulu. Kalau saya nggak dapet tape, nanti saya nggak bisa jualan es tape ketan. Kalau saya nggak bisa jualan, emang bapak yang mau kasih saya uang? Biayain anak saya sekolah." "Ah, ya sudah, cepetan, yang lain juga cepat," ucap Satpol PP itu menatap Mas Bimo dan Mas Bimo tersenyum kepadanya. "Makasih pak," ucap Mas Bimo pada Satpol PP itu. Dan ketika ada rekannya yang hendak menyongkel tape dengan tidak sopannya, "Set, kalau mau tape, beli. Jangan sembarangan meski kamu petugas." "Iya bang, hehe, pengen tape bang." Seketika Bimo jadi kagum pada abang Satpol PP ini. Manis, baik dan bijaksana. Apalagi kumis tipisnya. Tipe pria idaman Mas Bimo banget. "Apa lihat-lihat? Cepet, area ini harus segera kosong. Dan kamu harus segera pindah. Dan jangan jualan di sini lagi." Iya pak." Bimo pun segera menyelesaikan transaksinya. Dan begitu selesai, Satpol PP tadi juga yang lain kembali naik ke mobil patrol satu persatu. Namun saat Satpol PP tadi yang menegurnya baru hendak naik, "Pak Bima!" teriak Bimo yang membuat Satpol PP itu seketika menoleh heran. "Tahu dari mana kamu nama saya?" "Tuh, di seragam bapak." "Oh iya. Ada apa?" "Ini pak, tape buat bapak." "Oh, makasih. Tapi ini bukan sogokan supaya besok kamu bisa jualan di sini lagi kan?" "Enggak pak, saya kasih bapak ikhlas. Cuma pengen ngasih aja sebagai bentuk rasa terima kasih saya. Karena bapak baik gak ngangkut keranjang saya." "Ya sudah, cepat pergi." "Iya pak," ucap Bimo berjalan ke motornya. Lalu kemudian pergi, sedangkan Bima sendiri menatap si tukang tape itu pergi. Rekan sesama Satpol PP-nya merebut bungkusan tape dan memakannya. "Bim, enak juga tapenya. Tuh cowok kayaknya baru deh. Gue belum pernah lihat deh. Kalau yang lain kayaknya gue udah sering lihat. Tapi bandel terus. Dan lolos terus tiap mau ketangkep." Gue rasa juga begitu. Pantes aja laris. Selain tapenya enak, orangnya cakep. Pantesan dikerubutin sama cewek-cewek. Hoki banget dia ya. Cuma dagang tape aja bisa jadi idola kaum hawa. Nah gue udah rapi gini, keren, berseragam. Tapi susah amat cari cewek. Envy gue. Bim, cobain Bim. Enak deh, keburu dihabisin nih." Bima pun mencoba tape Bimo. Dan begitu merasakannya, manis. Setelah mencicipi tape pemberian Bimo, semua personil Satpol PP kembali bertugas. Dan ketika sedang berkeliling, lagi-lagi Bima tak sengaja bertemu Bimo yang sedang berhenti di depan rumah warga di pinggir jalan. Satpol PP tidak mengusirnya, karena meskipun di pinggir jalan, tapi motor Bimo masuk ke pekarangan rumah warga. Dan suara sirine mobil patrol membuat Bimo juga mengetahui kehadiran Bima
dan personil yang lain. Bima terkejut ketika Bimo tersenyum dan melambaikan tangan sembari berteriak. Pak Bima, ih, ketemuan lagi sama si tukang tape. Kok dia bisa so akrab sih sama lo, Bim? Emang lo kenal sama si tukang tape ganteng itu? Lo saudaraan ya sama dia? Kagak. Terus, kok kayaknya akrab banget sampai teriak-teriak gitu? Mana gue tahu, gue baru lihat juga hari ini. Ucap Bima cuek, meski Bima melambaikan tangannya. Dan mobil patrol pun lanjut jalan. Keduanya pun masih saling menatap, hingga mobil patrol menghilang di telan jalan. Di rumah Bima, malam hari kemudian, di rumah Bima sendiri, Minul, istri Bima sedang hamil besar dan sebentar lagi tinggal menunggu lahiran. Dan ini adalah kehamilan anak keduanya. Anak pertamanya masih berusia 5 tahun. Ibu Bima sendiri sangat menyayangi Minul dan menganggapnya sebagai anaknya sendiri karena mantu idaman, cantik, pintar memasak dan juga pekerja keras. Hanya saja sekarang sedang cuti hamil. Dan hamil anak kedua ini sangat berbeda dengan hamil anak pertama. Sedikit rewel dan cukup manja. Mulai dari suka mual-mual dari awal kehamilan sampai ngidam yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. Terakhir kali ngidam mendaki gunung. Awalnya Bima tidak menuruti kemauan Minul yang tak masuk di akal itu. Karena itu bisa membahayakan kandungannya. Namun karena berhari-hari merengek dan terlihat stres, ditambah ibunya sendiri yang sedikit percaya mitos-mitos, apabila pamali jika orang hamil ngidam tak diturutin, akhirnya mau tak mau Bima menurutinya. Dengan hanya mendaki sebuah bukit kecil dan dengan dikawal beberapa teman, akhirnya keturutan juga. Meski tak sampai puncak dan hanya sampai di lereng bukit saja, itu saja cukup membuat Minul lega. Ada-ada saja bukan? Dan itu bukan satu-satunya ngidam Minul. Salah satunya ngidam makan keripik kaki kalajengking. Cukup ekstrim bukan? Ya, tapi mau tak mau lagi-lagi Bima menuruti kemauan sang istri demi calon buah hatinya. Dan Bima heran, kelak anaknya jadi apa? Kenapa ibunya ngidam yang tak masuk akal? Dan malam ini Minul sedang mondar-mandir di depan rumah menunggu Bima datang, sembari mengelus-ngelus perutnya yang besar. Dan ibu Bima baru saja datang. Minul pun berjalan menghampiri ibu mertuanya dan mencium tangannya. Nak, ibu sudah cari tape, tapi gak ada yang bungkusan keranjang anyaman. Tapi adanya cuma bungkus daun sama plastik. Tapi sama kok tapenya, rasanya juga. Gak mau bu, maunya yang tape bungkus anyaman. Aduh gimana ya? Bingung ibu nyari malam-malam gini. Ya, Minul udah ngiler bu. Tak lama kemudian, mobil Bima datang dan langsung menghampiri ibu dan istrinya. Sayang, ucap Bima mencium perutnya. Abang, kenapa lagi? Pasti ada maunya lagi nih. Iya Bim, kasihan istrimu pengen tape keranjang. Ibu udah nyariin tapi gak nemu. Yang ada yang bungkus daun sama plastik. Bingung ibu nyari di mana. Tape? Iya, yang ada keranjangnya. Aduh, kamu ini ada-ada aja. Abang Bima, jangan begitu sama istri yang sedang hamil. Iya bu, besok dah abang cariin. Abang baru ingat ada pedagang tape tadi pakai wadah nyaman. Tapi abang gak janji ya, soalnya tadi tukang tapenya udah abang gusur. Kok digusur sih bang? Ya mana abang tahu, abang kan cuma ngejalanin tugas. Kok kamu nyalain abang sih dek? Mau Minul sebel sama abang. Ucap Minul yang kesal masuk ke kamar. Tuh kan dia ngambek. Minul itu gak pernah ngambekan loh selama ini. Baru anak kedua ini yang bikin dia ngambekan. Dek, tok tok tok. Iya besok abang cariin dah, buka pintunya. Cekrek, beneran ya? Iya, insya Allah. Mbak Im mana? Main sama temennya. Abang mau makan. Inul siapin ya. Gak usah, kamu jangan capek-capek. Udah gede perutmu. Kita makan di luar aja ya. Kamu belum makan kan? Iya bang, sekalian abang kan janji nganterin Minul USG kan malam ini. Oh iya lupa. Abang sudah penasaran pengen lihat kelaminnya. Ya bang. Abang mandi dulu ya. Iya bang. Bim, ibu langsung pulang ya. Kok cepet-cepet bu? Iya, orang ibu liatin Minul aja. Ingat besok cariin tapenya. Biar cucu ibu gak ngiler. Iya bu, makasih.
Setelah Ibu Bima pulang, Bima masuk ke kamar bersama istrinya. Dan ketika hendak mandi dan membuka bajunya, "Bang, ngapain?" "Abang pengen." "Tapi bang, kandungan Minul udah gede." Kata teman-teman abang, "Gak apa-apa, malah bagus. Malah harus sering-sering ditengokin, biar lancar persalinannya." "Minul takut bang." "Gak apa-apa, abang pelan-pelan aja." "Minul sesek bang, Minul gak pengen. Sabar aja bang, nunggu lahiran dan nunggu nifas." "Ya terus, abang harus nunggu 2 bulan lagi." "Emang abang sendiri gak bisa keluarin sendiri?" "Bukan gak bisa, apa gunanya ada istri kalau dikeluarin sendiri?" "Ya tapi lihat-lihat kondisi istri juga bang, kayak gimana. Istri lain mau-mau aja kok, kamu gak bisa." "Jadi abang nyalain Minul?" Bukan sayang, maksud abang." "Bang, selama ini Minul selalu jadi istri yang baik sama abang. Abang mau apa aja Minul turutin. Minul patuh sama abang. Minul gak pernah ngeluh ini itu. Tapi kenapa ketika Minul lagi kayak gini abang gak ngerti. Kalau abang gak terima, terserah abang mau ngapain. Mau cari cewek kek, mau ngapain kek." Abang gak ada kepikiran sampai sana. Sumpah, abang sayang sama Minul. Emang selama ini Minul pernah sekalipun mergokin abang macam-macam?" "Ya kagak, Minul kan juga gak pernah cari tahu. Siapa tahu aja emang abang pinter nyembunyiinnya." "Astaga Minul, oke, maafin abang. Abang lagi pengen banget, makanya abang agak sedikit kecewa. Tapi gak apa-apa. Iya, abang ngerti, maafin abang ya." "Abang ucap Minul merunduk. "Minul sayang, udah ya marahnya. Nanti kalau marah kasihan dede bayinya." "Iya bang, tapi beneran ya, besok Minul cariin tape wadah nyaman." "Iya sayang, apa sih yang gak buat istri abang yang caem ini?" Abang jangan marah ya, maafin Minul ya." "Iya sayang." "Minul janji kalau Minul udah lahiran dan selesai nifas, abang bakal Minul goyang sehari semalam deh." "Iya ya, abang sabar. Ya udah, abang mandi dah, Minul siapin baju abang." "Iya sayang." Ya, burung Bima pun seketika layu. Karena mau tak mau Bima harus mengalah. Di tempat lain, Bimo, si tukang tape ganteng itu, sedang berjualan di depan rumah sakit. Bimo berjualan pagi dan malam hari. Dan karena tadi pagi sempat digusur oleh Satpol PP, malam ini Bimo kembali mencoba mencari lokasi kembali. Dan akhirnya menemukan tempat di depan rumah sakit bersama pedagang-pedagang lainnya. Dan alhamdulillah, baru 1 jam jualan, tapenya ludes habis laris manis. Dan di jalan sendiri, mobil Bima baru saja sampai di parkiran depan rumah sakit. Dan dari dalam mobil, Bima terkejut saat melihat pedagang tape itu lagi dan sedang dikerubungi pembeli. Yang gak siang gak malam masih didominasi ibu-ibu dan cewek-cewek. "Bang, itu dagang apaan? Rame banget, yang jual cakep, kayak opa Korea." "Sayang, itu dagang tape pakai wadah anyaman, sesuai yang kamu mau, tapenya enak." "Oh ya, pantes rame. Bang, ayo cepetan samperin bang, keburu habis tapenya." "Iya sayang, ayo pelan-pelan, jangan lari, biar abang yang lari." Bima pun berlari menghampiri Bimo yang sudah tak dikerubuti lagi. Dan Bimo shock saat melihat seseorang yang berlari menghampirinya adalah Pak Satpol PP ganteng yang tadi pagi menggusurnya. Bima langsung pasang senyum. "Pak Bima? Mas, tapenya masih? Waduh, habis pak, baru saja." "Ya, habis sayang, habis." "Ya, kok habis?" Seketika Bimo langsung patah hati melihat Satpol PP ganteng itu sudah memiliki istri, namun tak menghilangkan rasa kekagumannya pada Bima. "Mbak, di rumah saya masih ada. Kalau mau bisa saya antar ke rumah mbaknya." "Bang, Minul mau." "Iya sayang, iya." "Ya sudah, mas bisa minta nomor HP-nya?" "Oh, bisa. 081 bla 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 bla." "Maaf, dengan mas siapa?" "Bimo pak." "Jangan panggil saya pak kalau sedang tidak bertugas. Panggil saja saya bang." "Oh iya pak. Bang, ya sudah, saya mau nganter istri saya cek dulu ya. Nanti saya kirim alamat saya." "Baik bang." Bima dan istrinya pun lanjut ke rumah sakit untuk cek kehamilan.
Dan tak lama kemudian keduanya sampai di ruangan dokter. Dan setelah ngobrol, konsultasi dan tanya jawab, waktunya USG. Bima senang saat mengetahui anak keduanya itu berjenis kelamin perempuan. Lengkap sudah karena anak pertama keduanya laki-laki. Dan setelah selesai, tak lupa Bima mengecat Bimo, mengirimkan alamat rumahnya, agar segera mengirimkan tape ke rumahnya. Dan setelah itu keduanya pun memutuskan untuk pulang. Dan di perjalanan keduanya pun mengobrol. Tuh kan, bener Inul masih boleh makan tape. Iya, tapi jangan banyak-banyak, karena ada kandungan alkoholnya. Iya abang. Tadi juga kata dokter gak apa-apa tuh berhubungan suami istri, dengan catatan slow, dan juga lihat kondisi istri. Iya, tapi kondisi Minul sesek bang, gak bisa. Gimana dong? Ya sudah, gak apa-apa. Ayo bang buruan, takutnya mas tukang tapinya keburu nyampe duluan. Ya. Dan ketika keduanya sampai, ternyata benar, Bimo si tukang tape juga tepat baru saja datang. Dan motornya baru saja terparkir di depan rumah Bima. Bima dan Minul pun seketika turun. Mas Bimo, pas banget, sapa Bima. Iya pak, bang, ini tapenya buat mbaknya. Berapa? 30.000. Ini, ambil saja kembaliannya. Terima kasih. Kalau begitu saya langsung pamit pulang. Loh, gak mampir dulu mas, ucap Minul. Makasih mbak, lain kali aja. Saya lagi buat tape soalnya. Oh, ya sudah kalau gitu, makasih banyak. Sama-sama, mari bang. Mari. Bimo pun memutuskan untuk pulang. Bima memperhatikan Bimo hingga motornya hilang di balik gang. Ya ampun, kok cakep bener masnya ya bang. Kulitnya putih mulus kayak perempuan. Minul aja yang perempuan kalah sama dia, ucap Minul sembari mengelus-ngelus perutnya. Ah, cakepan abang, kok malah muji laki-laki lain sih? Kamu naksir dia? Bukan gitu abang, jangan sewot dulu abang. Minul gak ada niat apa-apa. Minul itu kayaknya ngidam lagi deh. Ngidam? Ngidam apa lagi? Kan udah diturutin tapenya, belum juga dimakan. Ih, namanya ngidam abang. Tahu-tahu muncul dengan sendirinya. Mana Minul tahu coba. Kok abang jadi marah-marah lagi sih? Iya, maaf. Kasih tahu abang, kamu ngidam apa? Asal jangan naik gunung lagi. Beneran ya bang, turutin? Iya sayang, apa? Minul, pengen abang elus-elus tuh tukang tape yang cam tadi. Ngelus pipinya, hidungnya, matanya. Kalau bisa seluruh tubuhnya. Apa? Gila kamu? Demi bayi ini, supaya kulitnya bagus. Kan abang tahu, tadi pas di USG calon bayi kita cewek. Dan kalau cewek, kebanyakan tuh nurun bapaknya. Kalau nurun abang kan nanti anak kita item. Kan dia cewek bang. Kalau si Baim anak cowok kita item mah gak apa-apa. Tapi kalau cewek kan Minul pengennya anak kita putih. Kan kita sama-sama item bang. Kali aja kalau abang ngelus mas dagang tapenya anak kita jadi putih mulus kinclong cakep. Kayak Lisa Blackpink. Kalau nurun bapaknya sendiri, takutnya malah jadi Lisa Black Karen. Kagak, untuk yang satu ini, abang kagak mau nurutin. Ngidam kamu ngaco. Ya daripada Minul yang ngelus masnya sendiri, makin ngawur aja kamu. Bang, tadi kan abang tahu sendiri apa yang dibilang dokter. Sebisa mungkin harus bisa membuat ibu bayi bahagia. Karena kesejahteraan emosional ibu sangat berpengaruh pada neurologis dan psikologis bayi. Pokoknya abang gak mau. Bang, tadi dokter bilang, turuti saja semasi tidak membahayakan nyawa dan merugikan orang lain mah. Minul, itu memang gak membahayakan nyawa, tapi itu membahayakan diri abang. Mau ditaruh mana muka abang sama masnya? Kalau masnya gak mau gimana? Ya dicoba dulu bang, kan alasan ngidam bang. Abang kan bisa ngerayu dia baik-baik. Memangnya kamu gak takut kalau abang jadi homo? Ya jangan bang, ya kali abang cuma ngelus doang bisa jadi homo. Enggak pokoknya abang gak bakalan nurutin kemauan kamu yang aneh-aneh. Abang ngantuk, abang mau istirahat, ucap Bima meninggalkan istrinya dan tidur mengabaikan Minul yang kecewa. Menangis sesegukan, Minul memilih pisah ranjang dan tidur di kamar Baim anak laki-lakinya. 2 hari kemudian,
2 hari ini Bima melihat sang istri lemah, lesu dan cenderung diam. Itu karena Bima tak kunjung menurut-nuruti kemauan ngidamnya yang gak masuk akal dan semakin ngawur. Tapi di sisi lain Bima tak tega melihat istrinya yang terlihat murung itu. Tak ada senyum lagi terpancar di wajahnya. Bima tahu jika sebelum hamil Minul tak pernah seperti ini. Bim, ibu rasa turutin saja istrimu. Lagi pula cuma mengelus laki-laki kan, bukan perempuan. Pamali kalau gak diturutin. Tapi aneh bu, Bima malu. Dan kalau tukang tape itu gak mau gimana? Rayu dan sogok dengan uang. Di pinggir jalan, siang ini Bimo sedang melayani pembeli yang sedang ramai-ramainya. Dan jualannya hampir habis. Bimo senang karena dia bisa berjualan di dekat taman kota. Yang kata pedagang lain boleh. Dan areanya hampir tak terjamah Satpol PP. Tapi di sisi lain Bimo sedih karena tak bisa bertemu Satpol PP ganteng yang ia taksir itu. Dan meski tahu nomor dan alamat rumah Bima, tapi keduanya tak pernah berkomunikasi lagi setelah mengantar Tapi malam itu. Namun keduanya sempat saling mengintip status WA masing-masing. Jujur, Bimo ingin sekali memberanikan diri mengechatnya. Namun malu harus memulai dari mana. Bimo berharap semoga Bima mau membeli tapinya lagi agar Bimo dapat melihat wajah ganteng dan tubuh maconya lagi. Hingga kemudian suara sirine terdengar. Semua panik, termasuk Bimo juga hendak kabur. Hingga Bima terlihat turun bersama rekan-rekan Satpol PP lain dan berteriak. Mas Bimo, tunggu. Bapak-bapak tenang, jangan kabur. Kalian masih boleh berdagang di sini. Kami hanya mengamankan saja. Dan menghimbau agar tetap menjaga kebersihan di tempat ini. Dan jangan menimbulkan kemacetan. Jangan melebihi batas jalan, mengerti? Mengerti Pak? Alhamdulillah. Teriak para pedagang kompak. Sedangkan Bimo hanya tersenyum menatap Bima yang kini tengah menghampirinya. Ada apa bang? Saya mau beli tape. Oh masih ada bang, tapi tinggal 2 saja. Ya sudah gak apa-apa. Nih uangnya. Makasih bang. Woi mau tape gak? Teriak Bima pada teman-temannya. Mau bos. Nih bagi-bagi ya. Makasih bos. Ya sudah saya pamit pulang bang. Dagangan udah habis. Ada apa bang? Oh gak apa-apa. Ya sudah pulanglah. Abang kalau ada apa-apa cat aja saya. Ya sudah nanti saya cat kamu ya. Gak enak ngomong di sini. Iya bang. Bimo pun pulang dengan hati riang gembira. Namun penasaran. Ada apa dengan Bima? Mengapa Bima tiba-tiba ingin ngobrol dengannya? Bimo pun tak sabar ingin mengetahuinya. Malam hari kemudian, di rumah Bima, Minul dengan wajah sedihnya masih menyendiri di dalam kamar sembari mengelus-ngelus perutnya. Sudah 2 hari ini Minul tak enak makan. Ibu Bima khawatir dengan kandungannya. Dan tak lama kemudian Bima pun pulang. Bu, Minul mana? Di kamar, masih murung, gak mau makan. Ibu khawatir sama kandungannya. Ya sudah, kalau memang terpaksa, demi Minul, Bima akan lakukan. Asal dia senang dan gak murung lagi. Bima ajak Minul ngobrol dulu ya bu. Iya, buruan. Bima pun menghampiri Minul di kamarnya, lalu memeluk tubuh istrinya dari belakang, kemudian mencium pipinya. Cups. Sayang, kok gak mau makan sih? Kamu gak kasihan sama bayi kita? Abang yang gak kasihan sama bayi kita. Kalau abang kasihan, abang akan nurutin mau Minul. Kamu masih ngambek ya sama abang? Minul tak menjawab. Ya sudah, abang akan turutin keinginan kamu. Sep, Minul menoleh. Beneran bang? Beneran? Gak bohong, abang mau? Iya, abang gak bohong, abang mau. Tapi kalau masnya gak mau, gimana dong? Ya coba dulu. Iya, abang cat sekarang ya. Iya bang, buruan. Bima pun buru-buru mengecat Bimo. Dan kebetulan Bimo sedang online. Bim, sibuk? Ah, enggak bang. Kenapa bang? Abang boleh minta tolong gak? Jujur abang malu mau ngomong sama kamu. Tapi ini demi istri abang. Minta tolong apa bang? Kalau bisa pasti saya bantu. Katakan saja bang.
Istri saya ngidam, dan ngidamnya agak sedikit anti mainstream. Aneh, gak masuk akal. Abang juga sebenarnya gak mau nurutin, tapi kata ibu pamali dan kata dokter, kalau gak diturutin berpengaruh pada bayi abang. Abang bingung. Memangnya istri abang ngidam apa, Bang? Masa istri abang minta abang ngelus-ngelus kamu, kulit kamu, hidung kamu, seluruh tubuh kamu? Katanya biar anak cewek abang nanti putih mulus kayak kamu. Kan bapaknya sendiri hitam. Abang jadi malu. Gak enak sebenarnya. Bimo tak menjawab, namun pesannya terbaca. Sayang, kamu baca sendiri. Masnya gak jawab. Terus gimana? Ucap Minul merunduk sedih, sembari mengelus perutnya. Impian memiliki bayi cewek cantik mulus sirna. Bima yang melihat istrinya jadi tak tega. Di rumah Bimo sendiri, Bimo masih tak percaya. Antara senang dan syok, sampai-sampai saking senangnya Bimo loncat-loncat di kamarnya. Juga sampai Bimo lupa hendak membalas Bima. Hingga kemudian Bima kembali mengecatnya. Mas, saya minta tolong. Saya gak akan macam-macam sampai berbuat lebih. Ini saya lakukan demi istri saya tercinta dan demi calon bayi saya. Mas jangan khawatir. Saya akan kasih mas uang. Seketika senyum Bimo semakin lebar dan mengetikkan sesuatu. Di rumah Bima. Bang, gimana? Masih gak dibalas sayang? Gimana dong? Kan bukan salah abang. Abang udah mau. Tapi masnya yang kayaknya gak mau. Wajar aja sayang. Mana ada laki-laki yang mau dielus sama laki-laki. Jijik lah, geli, dan memalukan. Apa tidak bisa ngidamnya diganti dengan yang lain? Atau ngidamnya diganti liburan aja yuk? Kalau udah lahiran, nanti kita jalan-jalan ke Bali. Baby moon, gimana? Atau abang beliin perhiasan? Kalung? Cincin? Kalau abang gajian bulan depan? Gak mau bang, emas Minul udah banyak. Kalung udah 2, gelang udah 3, cincin udah 10. Tapi Minul pengen anak Minul cantik, putih mulus. Kayak mas dagang tape itu. Tapi masnya gak mau sayang. HP Bima berbunyi, tanda pesan masuk. Dan Bima buru-buru mengeceknya. Dan begitu Bima dan Minul mengeceknya. Bang, ini alamat Bimo. Bimo tunggu di rumah ya, sekarang juga. Alhamdulillah bang, teriak Minul girang. Seneng? Seneng bang, tapi abang janji ya, abang ngelus seluruh badan dia. Kalau abang bohong, nanti anak kita pas lahir gosong kayak abang. Iya sayang, tapi kamu harus janji. Habis ini makan yang banyak. Ingat, tanggal lahiran udah deket. Tinggal beberapa hari lagi. Abang mau kamu sehat agar persalinan kamu lancar. Iya bang, habis ini Minul makan yang banyak. Ingat ya bang, semuanya harus abang elus. Sampai kaki-kaki, biar kulit putih mulus merata. Dan waktu ngelus, ingat-ingat bayi di perut ya. Iya, ya udah, abang jalan ya. Ya bang, semangat. Di rumah Bimo. Malam ini Bimo baru saja keluar dari kamar mandi. Setelah mandi membersihkan tubuhnya, Bimo memakai kaos, lalu celana pendek seadanya dan menyemprotkan parfum ke tubuhnya. Sempurna, tinggal menunggu tamu istimewa. Dan yang dinanti-nanti pun akhirnya tiba. Dengan memakai jaket kulit berwarna coklat, Bima tampak gagah berjalan dari mobil dan menghampiri Bimo dengan senyum manisnya. Mas, masuk dulu bang. Oh, makasih. Mau minum apa bang? Gak usah repot-repot. Enggak kok bang, saya buatin kopi ya sebentar. Ah, terima kasih. Tak lama kemudian, Bimo datang membawa secangkir kopi dan menyuguhkannya. Bang, minum bang. Terima kasih. Sama-sama. Bimo pun menyeruput kopinya. Lalu keduanya saling senyum. Senyum tapi canggung. Kedatangan abang kemari, saya ngerti bang. Kan tadi abang udah jelasin. Iya sih, tapi saya benar-benar minta maaf sebelumnya. Saya malu sebenarnya, gak enak. Tapi ini demi ngidam istri saya. Dan ini, saya ada uang untuk masnya. Ucap Bima meletakkan amplop di meja dan menyodorkannya pada Bimo. Bang, ambil aja. Saya bersedia bantu abang. Saya tulus kok.
Dan jujur, saya senang malah. Karena saya juga sama-sama menginginkannya. Ucap Bimo menyodorkan kembali amplop itu pada Bima. Maksudnya, kita sama-sama saling membutuhkan bang. Abang butuh saya dan saya butuh abang. Saya gak ngerti mas. Saya jatuh cinta sama abang saat pertama kali saya ketemu abang. Apa? Masnya gay? Iya. Gak usah takut. Toh kita sama-sama membutuhkan kan? Iya. Tapi saya hanya akan melakukan seperti sekedar apa yang diinstruksikan oleh istri. Dan tidak lebih. Kita lihat saja nanti. Ucap Bimo mengedipkan mata pada Bima yang membuat Bima mulai panik. Apa kita bisa langsung saja? Karena biar cepat selesai dan saya bisa langsung pulang. Tentu saja. Mari. Di mana? Di kamar lah bang. Masa di sini? Kalau ada orang masuk gimana? Ayo bang. Set. Ucap Bimo menarik tangan Bima dan membawanya masuk ke kamarnya. Brak. Pintu kamar pun tertutup. Keduanya pun duduk di ranjang. Masnya mau ngapain? Kan harus buka baju dulu. Katanya abang mau nyentuh seluruh tubuh saya. Iya sih. Bima grogi saat melihat tubuh putih mulus Bimo yang lebih putih dibandingkan istrinya sendiri. Meski berbatang dan berdada rata, tapi jujur, tubuh Bimo membuat jakun Bima naik turun. Tak hanya jakunnya, batangnya juga naik turun, memberontak. Apalagi kini Bimo duduk berdekatan dan menghadap ke Bima. Batang Bimo yang lumayan besar dengan bulu yang jarang itu kini terlihat oleh Bima. Bang, saya siap. Lakukan apa yang diinstruksikan istri abang. Bak terhipnotis oleh suara lembut seorang pria yang berwajah mirip opa-opa Korea, Bima terpesona. Dengan ringannya kedua telapak tangannya terangkat dan memegang kedua pipi Bimo dan mengelusnya dengan lembut. Sesuai instruksi sang istri. Bima tak kuat menatap mata Bimo. Bima lebih memilih untuk memejamkan matanya, sembari tetap menggerayangi wajah Bimo. Dan mengingat-ingat bagian tubuh mana saja yang diperintahkan istrinya untuk disentuh. Mata, alis, hidung, dagu, semua tak terlewatkan. Bahkan saking halus dan mulusnya, hingga jari Bima tak terasa kini turun ke leher Bimo, menyentuh jakun, tengkuk leher, dan pundak Bimo. Hingga kemudian, kenapa mas? Gak apa-apa bang, saya cuma kaget saja saat abang tak sengaja nyentuh puting saya. Tapi saya suka, rasanya luar biasa. Karena jujur, meskipun saya suka laki-laki, tapi saya masih perjaka. Belum ada satupun lelaki yang pernah menyentuh tubuh saya, kecuali abang. Meskipun abang normal dan beristri, tapi saya rela abang sentuh saya. Karena saya suka sama abang, dan abang tipe saya banget. Tapi saya rasa cukup segitu saja, tidak usah diteruskan. Saya sudah merasa tak nyaman. Tak nyaman kenapa bang? Saya horny. Saya tak mau kebablasan yang bisa melakukan hal yang bisa mengkhianati istri saya. Maaf, saya harus pulang. Abang mengkhianati istri abang kalau abang tak menepati janji abang. Bukankah abang yang sudah berjanji akan menyentuh seluruh tubuhku? Bima seketika berhenti melangkah saat sudah sampai pintu. Lalu Bimo menghampiri dan tiba-tiba membuka jaketnya dari belakang dan melemparkannya ke ranjang. Bima kemudian membalikkan badannya. Kemudian menatap mata Bimo lekat-lekat. Hingga kemudian, set, Bima menarik pinggang Bimo hingga kedua batang mereka yang keras sama-sama menempel. Bang, tak hanya menarik pinggangnya, tapi juga menggerayangi seluruh tubuhnya, baik pinggang, punggung, dan juga bokongnya. Maaf, kalau abang lancang. Jujur, abang tergoda sama kamu. Apalagi sejak istri abang hamil besar. Abang gak dapat jatah sekalipun, bahkan sampai menunggu dia selesai lahiran nanti. Saya ngerti bang, saya siap kok melayani abang menggantikan istri abang. Tapi abang merasa mengkhianati istri abang. Kan istri abang yang mau. Lagian istri abang gak tahu
Saya janji saya akan jaga rahasia kita. Abang jangan khawatir. Abang gak perlu takut mengkhianati. Karena abang melakukannya dengan laki-laki, bukan dengan wanita lain. Iya sih, tapi tetap saja abang merasa bersalah. Abang sayang kan sama istri abang? Sayanglah, sayang banget. Tapi saya jujur, tergoda sama kamu. Iya, saya ngerti. Saya gak akan merebut abang dari istri abang. Saya cuma membantu abang di saat abang membutuhkan. Saya rela, karena saya juga membutuhkan abang juga. Ya sudah, tapi jangan sampai istri saya tahu ya. Iya abang. Set. Ya, keduanya sama-sama terjatuh di ranjang. Bima membuka seluruh pakaiannya, dan Bimo terkejut saat melihat batang hitam dan besar itu. Abang, batang abang gede banget. Pasti istri abang puas tiap malam digejot abang. Saya jadi takut, saya robek. Iya, istri saya selalu puas, dan kadang selalu minta sendiri tanpa saya minta. Tapi semenjak hamil anak kedua, nafsu seksnya menurun. Jadi saya sedikit tersiksa menahannya. Kasihan abang. Mantap sekali hisapanmu. Sudah lama saya nggak dihisap sama istri saya. Nikmati bang. Bima tak tahan lagi. Rasa yang selama ini terpendam ingin segera ia keluarkan. Rasanya tubuhnya ingin meledak. Sedatan mulut Bimo yang hangat itu membuatnya ingin keluar. Namun sebelum keluar, Bimo melepaskan mulutnya. Aduh, hampir. Bang, masukin di dalam pantat saya ya bang. Tapi kotor. Enggak bang, sudah saya bersihkan dan saya siapkan untuk Bang Bima tersayang. Beneran, gak apa-apa. Saya belum pernah pakai lubang belakang istri saya. Selain takut kotor, saya gak tega, takut sakit. Tenang aja bang, saya bersih. Sebentar, pakai hand body dulu ya bang, biar licin. Biar saya gak sakit, soalnya saya lupa beli pelumas. Nah, udah bang, coba masukin, pelan ya. Beneran gak apa-apa? Gak apa-apa bang, sini, abang tiduran aja biar saya yang masukin sendiri. Baiklah. Bimo naik ke atas, sedangkan Bima di bawahnya, sembari kedua tangannya mengelus dada mulus Bimo. Sembari mengintip lubang Bimo yang sebentar lagi akan ditembus oleh batangnya. Berkali-kali batang itu meleset, hingga kemudian untuk yang ketiga kalinya dengan penuh penghayatan, lolos. Batang itu tenggelam seksi di dalam lubang perjaka si tukang tape ganteng. Bimo meringis bercampur senyum. Gila, ternyata lubang belakang nikmat juga ya. Serasa dipijat-pijat. Tapi sayang, abang gak tega nyobain lubang belakang istri abang. Jangan bang, kasihan. Istri abang sakit, ini aja saya kerasa sakit. Tapi gak apa-apa, mungkin karena pertama. Jadi kalau abang pengen main belakang, jangan minta di istri abang ya. Minta sama saya aja bang, saya siap 24 jam melayani abang. Ucap Bimo sembari menggoyang-goyang Bima. Dan Bima yang tak tahan akan goyangan Bimo. Seketika membalikan tubuh Bimo dan menggenjotnya dengan brutal. Hingga tubuh keduanya mental-mental. Bimo, saya boleh cium bibir kamu? Cups, tak banyak kata. Seketika Bimo langsung mengecup bibir Bima. Bima tak tahan. Genjotan bercampur ciuman membuat batang Bima memblender lubang Bimo. Rasanya lubang perjaka itu tengah diobrak-abrik. Hingga kemudian, cerut. Ya, terlampiaskan sudah hasrat yang selama ini ia pendam. Sekaligus keturutan sudah permintaan ngidam sang istri tercintanya. Bimo, terima kasih banyak. Saya yang terima kasih dikasih kesempatan sama abang untuk menikmati tubuh abang. Dan semoga abang masih kasih saya kesempatan bisa seperti ini lagi. Abang pastikan kesempatan ini akan terus berlanjut. Karena abang kepincut sama kamu. Apa kamu mau jadi kekasih gelap abang? Beneran bang? Iya, tapi ingat, jaga rahasia abang. Karena abang gak mau istri abang tahu. Bagaimanapun abang tetap sayang sama istri abang. Iya bang, ini ambillah. Gak usah bang, abang bawa aja. Abang pasti butuh duit, kan istri mau lahiran. Abang ada. Ini pakai beli kopi sewaktu-waktu abang mampir, biar selalu ada kopi di sini. Ya sudah, kalau begitu saya terima. Terima kasih ya bang. Sama-sama.
mampirlah ke rumah abang. Mulai sekarang kamu akan abang anggap teman sendiri. Terima kasih bang. Sama-sama. Abang pulang ya. Iya bang, hati-hati. 1 minggu kemudian di rumah sakit, Bima berlarian karena tak sabar menemui istrinya yang baru saja lahiran. Bimo tak bisa menemani sang istri kali ini karena ada briefing dan hanya ditemani bapak dan ibu mertua Bima dan ibu Bima saja. Dan begitu sampai, sayang, bang, anak kita cantik bang, kulitnya putih, kemerah-merahan, bener kan bang? Iya sayang, makasih ya sudah bertaruh nyawa untuk anak kita. Abang sayang sama kamu. Makasih bang. Permisi. Bimo? Mas Bimo? Bang, Mbak, selamat. Makasih mas, berkat Mas Bimo, anak saya jadi bening. Ucap Minul yang membuat Bima dan Bimo saling menatap dan tersenyum bersama. Saya ada kado buat si kecil. Aduh, repot-repot Bim. Enggak bang, boleh saya gendong? Saya jadi ingat ponakan saya di kampung. Oh, boleh. Nih, sayang, abang ngobrol di luar dulu ya sama Bimo. Iya bang. Makasih ya, udah nengok. Sama-sama bang. Lucu banget bang dedeknya. Lucuan mana sama abang? Hah, beda lah. Kamu suka baby? Suka bang. Dulu saya sempat bantu ngomong ponakan. Oh, gimana kalau nanti kita buat baby? Hah, boleh. Abang kangen bercocok tanam sama kamu. Apa sih yang gak buat abang? Happy ending.